wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan daftar teori komunikasi massa menurut para ahli. Ada beberapa daftar teori komunikasi massa menurut para ahli. Yang pertama, teori jalur hypodermic nets theory atau disebut hypodermic net theory. Teori jalur hypodermic juga dikenal dengan sebutan magic bullet atau slit lumus responsi teori. Mengapa disebut sebagai jarum hypodermic? Karena teori ini terkesan seakan-akan para audiensmen dapat ditundukkan dengan pemberian informasi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh media. Sebagaimana juga diibaratkan obat yang disimpan disebar ke dalam seluruh tubuh melalui jarum suntik. Dua, teori perkembangan atau teori coalition theory. Teori ini berkembang atau yang disebut juga dengan teori kultivasi. Pertama kali dicetuskan oleh Profesor Geo Gebernets di pertengahan tahun 1960-an. Ia melalui sebuah proyek penelitian tentang indikator budaya penelitian. Ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh menonton televisi terhadap kehidupan masyarakat. Menurut teori kualitafasi ini, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton bisa belajar mengenai masyarakat dan juga kultur lingkungannya. Persepsi apa yang dibangun di pikiran penonton sangat ditentukan oleh televisi. Itu artinya melalui kontak penonton dengan televisi, maka seorang bisa belajar mengenai dunia orang yang ada di dalamnya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan juga adat kebiasaannya. 3, teori reinforcement atau teori reinforcement budaya atau kultur reinforcement teori. Teori reinforcement budaya pertama kali dicetuskan oleh Herb Skyberg pada tahun 1973, di mana teori yang satu ini menyatakan bahwa negara barat akan mendominasi media yang di seluruh dunia. Alasannya yaitu media massa barat memiliki efek yang kuat untuk mempengaruhi media negara lainnya. Setiap negara berkembang cenderung lebih sulit untuk memproduksi media massa seperti negara barat karena keterbatasan yang mereka miliki. Selain itu, teori ini juga beranggapan bahwa media bisa membantu berdominisasi dengan cara memperkenalkan nilai-nilai barat yang dilakukan, di mana mereka akan mengobarkan nilai tradisional, menyebabkan hilangnya keaslian budaya lokal. Nilai-nilai yang diperkenalkan tersebut adalah nilai-nilai kapitalisme seperti yang kita pahami, bahwa nilai ini sengaja supaya menetapkan negara yang sedang berkembang di posisi paling bawah, yakni bawah berkepentingan kekuasaan yang lebih mendominasi. 4, teori persamaan media atau media equation theory. Teori persamaan media atau yang disebut dengan media equation theory ingin menjawab permasalahan kenapa orang-orang secara tidak sadar dan bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan oleh media seolah itu juga manusia. Selain itu, teori ini yang satu ini juga memperhatikan bahwa media juga dapat diajak bicara. Media dapat menjadi lawan bicara seseorang, seperti dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi tatap muka. 5, yang kelima yaitu teori spiral keheningan atau spiral of state theory. Teori spiral keheningan dicetuskan oleh Elizabeth Noel Neumann yang dianggap bahwa suara minoritas sulit untuk diterima oleh media, sehingga hal itu menyebabkan kelompok minoritas itu harus menyembunyikan pendapat atau pandangan mereka saat berada di dalam kelompok mayoritas. Seorang yang berpikir bahwa mereka adalah seorang minoritas akan menetapkan pandangannya. Tapi daripada itu, apabila seorang memiliki pendirian yang sangat kuat, maka orang tersebut tidak akan mudah terbawa opini mayoritas. Misalnya saja apabila opini penyangkut kepercayaan, di mana seorang muslim percaya bahwa daging babi itu haram,
dan dia percaya betul akan hal tersebut, pastinya dia akan menolak dengan sangat tegas apabila opini yang mengatakan bahwa daging babi itu halal untuk muslim. Sekian dari saya dan terima kasih.